Kepada Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, terima kasih Engkau telah bimbing kami masing-masing dari rumah kami menuju ke tempat ibadah ini dalam keadaan selamat. Tuhan, kiranya Tuhan persiapkan hati kami masing-masing untuk menerima sabda-Mu, sehingga boleh kami rasakan dan kemudian kami jalankan di dalam kehidupan kami. Jalannya ibadah sore hari ini, Tuhan, kiranya boleh kami serahkan ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Demikian pula Tuhan, berkatilah para warga gereja yang mengikuti kebaktian ini, agar boleh Tuhan mampukan untuk menerima firman dan pedoman bagi kehidupan mereka masing-masing. Seberapa banyak dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan ampunkan. Dalam Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung pada sore hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima panggilan beribadah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berhimpun di tempat ini untuk bersama-sama menghayati sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memandang jauh ke sana, ke atas sebuah bukit di mana terpancang salibnya. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 83 bait 1, 2, dan 4. Bait 1 akan dinyanyikan oleh solois dan bait kedua dan keempat dinyanyikan secara bersama-sama. Nun di bukit yang jauh.
Agung sore hari ini bersama-sama kita khususkan dan kita kuduskan. Dan marilah kita masuki ibadah ini dengan pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Menyertai saudara sekalian. Kebenaran yang tangkal oleh masa. Peganglah kebenaran itu, meskipun dunia menentang kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 176 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Bait 1 akan dinyanyikan oleh solois di bawah salib Kristus, marilah kita mengaku. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Surat Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan memandang salib Kristus, kami datang dengan segala keraguan, kelemahan dalam diri kami, yang terus memandang salib Kristus. Kami makin dibukakan dan mengertikan ada harga yang mahal yang telah Engkau bayar lunas untuk kami, selamat. Dan itu boleh kami nikmati, kami terima dengan cuma-cuma anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk pengorbanan di atas kayu salib. Sore hari ini kami pun datang dalam ibadah Jumat saat kematian kami datang. Hadirlah atas kami, beri pengertian pembagian baru, dan kami makin dimengertikan
akan kasih dan pengorbanan yang besar untuk kami. Ya, kami boleh menjalani hidup kami dengan lebih baik dan lebih suci. Hidup yang terus mempermuliakan nama, hidup yang terus berbuah untuk kemuliaan nama. Dengarkanlah firman yang atas anak. Setiap kami akan mendengarkan memperdengarkan firman Roh Kudus akan tinggi serta setia dalam darah Kristus, darah yang kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggalkan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah dia dihina, dan bagi kita yang tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena ulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia dibiarkan dirinya sendiri disakiti, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang baik, orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun dia tidak membuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya, namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya
umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan, jiwanya ia akan melihat dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam laut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau Ibu, mari kita meneruskan Mazmur 20.
dari surat Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, hingga perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu, firman Tuhan lagi, aku akan menaruh di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi apabila untuk semua itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan karena dosa. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan tidak karena hati kita telah bersihkan dari hati murni yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjadikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan sudah mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil yang akan saya baca sore ini panjang dan lama. Ini satu adegan film Festival Gerasi. Mungkin bisa 1 jam, berlanjut perbuatannya nanti 2 jam. Mohon bersabar. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan pasal 19 ayat 42. Setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah Ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan Ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka itu pergi." Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang dibiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedang itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh para pemuka Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kayafaslah yang telah menasihatkan para pemuka Yahudi, lebih berguna jika satu orang mati
seluruh bangsa. Simon Petrus dan murid-murid lain mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Waktu itu udara dingin, karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga baik Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan, dan mereka mengangkatkan badan. Juga Petrus berdiri mengangkatkan badan bersama mereka. Kemudian imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terang-terangan kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim dia dalam keadaan terpelenggu pada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri dan mengangkatkan badan. Kata orang-orang kepadanya, "Apakah engkau juga muridnya?" Ia menyangkal, katanya, "Bukan." Kata seorang imam besar, hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama dia?" Petrus pun menyangkalnya lagi. Dan seketika itu juga berkokoklah ayat. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan kepada." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hamba telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Setelah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi, dapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Namun kamu punya kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja Yahudi bagimu?"
Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyanyi. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu padanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia semakin takut. Lalu dia masuk ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litros Trogos. Dalam bahasa Ibrani, Gabada. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan raja?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kain salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi pada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, 'Akulah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu keluar yang menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang putih untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku."
Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga garam yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu memelukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu, yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tinggal. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak harum, kira-kira 30 kilogram berat. Mereka mengambil mayat Yesus, mengawalnya dengan kain linen, dan membumbuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus. Dalam pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang membiaranya dengan setia. Hosiana, amin. Jemaat ini kita memasuki ibadah Jumat Agung. Tema memandang satu. Hari ini, hari Jumat Agung adalah hari H. Hari H itu. Bapak Ibu ada yang tahu panjangan H? Seringkali tahu kita bilang besok pada hari H. Hanya itu panjangannya apa? Sering kalau kita bilang besok pada pelaksananya hari H. Hanya itu apa? Hanya itu rahasia. Hanya itu bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hanya
Jumat Agung adalah hari H itu. Hari H itu diambil dalam peristiwa, ya, mungkin Bapak Ibu kenal istilah ini sering dipakai dalam dunia militer. D-Day, D hari, D-nya apa? Ganti orang Indonesia A. D-Day, hari H. Apa D-nya? Rahasia. Bisa maknai second day, hari pelaksanaan. Bisa dimaknai the decision day, hari yang menentukan. Atau bisa disebut dengan doomsday, hari kiamat. Jadi itu istilah dalam militer. Rahasia. Pokoknya D-Day, pokoknya hari H. Dan gak usah tanya seperti apa, pokoknya nanti hari H, D-Day. Pada hari itu menjadi hari yang sangat menentukan. Istilah D-Day itu diambil dalam sebuah sejarah di mana Sekutu sedang mempersiapkan D-Day untuk membebaskan Normandia, Eropa dari kekuasaan Nazi. Pada hari yang menentukan itulah, akan terjadi pengorbanan yang begitu besar. Begitu banyak darah dan prajurit yang harus untuk membebaskan Normandia, membebaskan Eropa dari kekuasaan Nazi. Hari D-Day, hari Jumat Agung adalah hari yang sangat menentukan. Mengapa hari ini adalah hari yang sangat menentukan itu? Karena hari ini Allah sedang mengambil kekuasaan. Allah sedang berperang melawan kekuatan dosa. Hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Karena hari inilah hari yang sangat menentukan bagi saudara dan saya. Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Di atas kayu salib Ia akan tanggung kutuk dosa dan derita. Dalam kitab Yesaya, hamba Tuhan inilah yang akan menanggung derita sampai dengan kematian, bahkan kematian yang buruk, yang akan menjadi korban penebus salam, akan melihat mencemooh dia. Dan satu hal yang dipastikan dalam kitab Yesaya, hamba Tuhan ini akan mati tertinggal. Nubuat Yesaya telah tergenapi dalam kisah salib. Yesus adalah sang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang menjalani karya misi dari sang Bapa. Dosa-dosa manusia telah ditanggungnya. Salib pengorbanan Tuhan adalah simbol tanda ini saat yang Allah mengambil alih manusia atas kuasa dosa. Hari ini menjadi hari yang sangat menentukan bagi saudara dan saya. Hari ini menentukan bagi kita, apakah kita mau terus setia kepada Kristus. Apakah kita mau menentukan saatnya saya bertobat
saatnya saya berubah, saatnya saya ikut Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan, begitu indah cinta kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Hari yang sangat menentukan bagi saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda lihat tentang salib? Banyak orang yang memandang salib itu sebagai kebodohan. Yang disalib itu Tuhannya kok malah mati, Tuhannya kok telanjang, gak malu ya. Tuhannya kok disalib, berarti Tuhannya berdosa. Banyak ejekan tentang salib. Apa pandangan Bapak Ibu Saudara tentang salib? Bagaimana Bapak Ibu memandang salib? Hari ini sangat menentukan bagi saudara dan saya. Bagaimana cara pandang kita tentang salib? Itulah yang akan mengubah hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat simbol apotek? Ada yang tahu simbolnya apotek? Apa? Ular dan mangkok. Wah, apotek kok simbolnya ular dan jualan obat kok simbolnya ular gitu. Obat simbolnya ular dan juga ada mangkok. Itu sejarah Yunani. Bisa ular itu menjadi racun yang sangat mematikan. Tapi bisa ular yang mematikan taruhkan dalam mangkok, dalam proses itu bisa yang racun dan mematikan diubah menjadi obat yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Ular yang dulu dianggap simbol bisa beracun, mematikan, tetapi yang beracun dan mematikan diubah menjadi yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Maka apotek itu simbolnya ular dan begitu pula dengan salib yang Bapak Ibu lihat dan pandang. Salib adalah simbol kutuk dan hukuman dosa yang harus seseorang tanggung, dan dari racun itulah, racun dosa itulah yang akan berakibat berujung pada kematian. Salib itu lambang kutuk dan dosa. Ujung pangkal dari salib adalah iman. Dan kematian itulah yang harus ditanggung, diterima oleh setiap orang. Ditimpakan hukuman tersebut. Tuhan terima dan jalani salib itu dengan setia dan taat. Namun racun dosa yang mematikan akan Tuhan Yesus ubahkan menjadi obat untuk kita sembuh dari dosa dan kematian. Ia harus terima cawan itu, penderitaan itu, bahkan kematian itu, supaya melaluinya, melalui cawan itu, kita dapat sembuh dan selamat. Saat kita memandang salib itu, kita melihat Ia yang telah ditikam, lambung dan rusuk itu ditikam dengan tombak. Air dan darah yang mengalir adalah bukti kematian.
Tidak ada lagi yang bisa menyangkalnya bahwa ia sungguh-sungguh telah mati di atas kayu. Ia benar-benar mati. Kematian itu dipastikan oleh prajurit Roma dengan menusukkan tombak itu pada lambungnya. Hanya satu murid yang melihat bagaimana proses penderitaan dan kematian. Dialah murid yang dikasih. Lalu kemanakah murid yang lain? Mereka berlari dan bersembunyi. Mereka takut dan mereka harus memikul beban berat. Harus memikul beban berita atas panggilan Tuhan. Petrus adalah satu orang murid yang lari. Ia yang sembunyi. Ia lari, ia bersembunyi. Petrus adalah salah satu murid yang dia takut untuk menghadapi beban. Petrus memilih pergi karena ia sendiri sedang bertarung melawan batinnya. Ia harus berjuang atas rasa bersalahnya dan ketidaksetiaannya. Saat ayam berkokok, saat itulah batin Petrus hancur. Ia tidak bisa bangkit, ia hancur. Ia tidak punya harapan lagi. Ia malu. Ia malu pada Tuhan. Ia malu pada dirinya. Karena ia tidak pernah setia. Bahkan dulu yang berkoar-koar untuk bela Tuhan. Tapi pada kenyataannya Tuhan Yesus sendiri harus melihat Petrus yang kalinya 3 kali. Petrus pergi. Petrus harus berjuang melawan kebersalahannya dan ketidaksetiaan. Ia tidak berani dekat memandang salib Yesus. Ia bersembunyi dengan murid yang lain. Hanya Yohanes dan perempuan yang berada dekat dan memandang salib. Mereka sanksi atas kebenaran semuanya ini. Supaya kita yang mendengar saat ini pun dikuatkan. Bapak Ibu, tadi malam saya sudah bilang kepada saudara-saudara, lihat film The Last Supper. Karena Bapak Ibu bisa tahu. Contohnya, kenapa Petrus harus memotong telinga hamba Kayafas. Ternyata di balik semua itu ada runtutan peristiwa sebelumnya. Ternyata Petrus itu sudah melihat Malkus itu mata-mata Kayafas. Kemanapun Yesus ada, Malkus itu mengintai. Bahkan Petrus melihat sendiri ini anak buah Kayafas. Maka ketika malam Yesus ditangkap, Petrus lalu mengarahkan matanya kepada Malkus. Ini otaknya, ini biangnya, maka ia arahkan pedangnya itu kepada Malkus. Demikian pula ketika firman Tuhan ini mengatakan murid itu yang bersaksi dan kesaksian itu benar, dan kesaksian yang diterima oleh Petrus dan murid-murid yang lain itu menguatkan mereka. Yohanes setelah 1 minggu peristiwa Yesus disalibkan, berjumpa dengan murid-murid yang lain. Petrus yang datang, ia datang dalam putus asa, rasa malu. Dia sudah tidak punya harga diri.
Dia tidak bisa disebut sebagai seorang pemimpin lagi. Ia sudah terpuruk. Tetapi Yohanes menyampaikan proses kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Petrus terbuka. Sungguh ia adalah kematian menguatkan kembali iman Petrus dan murid yang lain. Dari semua kegagalan yang pernah dilakukan oleh Petrus kembali bangkit dari keterpurukan karena kesaksian murid yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, salib adalah bukti cinta kasih. Kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih itu telah menyembuhkan luka batin sakit kita, supaya dengan kasih kita bisa menjadi sembuh dan merasakan kembali betapa besar dan indahnya itu dikasih oleh Tuhan. Hanya orang yang merasakan merasa banyak kekurangan, orang yang merasa dirinya banyak kesalahan, banyak dosa, orang itulah yang akan merasakan besarnya indahnya dikasih. Ketika orang merasa dirinya itu baik, merasa dirinya suci, benar, orang tidak akan bisa merasakan besarnya kasih dan indahnya dikasih. Kasih Allah yang begitu besar ini adalah penyembuh bagi luka batin dan sakit kita. Dengan kasih yang menyembuhkan itulah kasih yang besar yang sudah Allah kerjakan untuk kita. Maka kita juga diharapkan untuk bisa melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib, yaitu kasih-Nya yang besar. Ia mengasihi, Ia mendoakan mereka yang telah berbuat jahat. Ia tetap mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Ia mengasihi murid-muridnya di atas kayu salib. Ia mengasihi orang yang menghina, memuja. Kasih itu, kasih itulah yang membuat kita menjadi sembuh. Luka batin kita, sakit kita disembuhkan oleh kasih Allah yang begitu besar di atas kayu salib. Bila kita mau pandang salib Tuhan, kita akan tersadar bahwa kita semua penuh dosa dan celah. Namun hari ini, hari yang menentukan inilah kita disembuhkan dan dipulihkan kembali. Hari ini, hari yang menentukan. Apakah saudara dan saya mau tetap menyimpan luka batin, menyimpan iri hati, menyimpan kekecewaan, menyimpan masa lalu? Hari ini adalah hari yang menentukan. Jika masih ada sesuatu yang tidak baik, kurang beres, maka Anda tidak akan pernah mengerti betapa besarnya kasih Allah itu bagi kita. Tapi bila kita menyadari, kita akan melepaskan luka batin sakit. Kita akan bebaskan kita dari masa lalu. Seperti halnya Petrus dibebaskan dari masa lalunya, dari kekesalahan. Ia mulai berjalan mencari Tuhan. Hari ini, hari yang penting, karena hanya dengan kasih itu, kasih itu obat
bagi diri kita dan bagi orang lain di sekitar kita, bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita yang hanya dengan pas Anda semua pandanglah satu, ialah upah dosa, yaitu kematian. Kematian yang mengerikan, karena mati itu adalah terputus hubungan kita dari kasih. Dalam Mazmur 22 dan sudah ditanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan? Kalimat Tuhan Yesus di atas kayu salib itu mewakili teriakan dan tangis kita. Kematian itu sesuatu yang mengerikan. Itu sebabnya setiap orang yang akan berhadapan dengan kematian berarti dia terputus dari hubungannya, kasihnya dari Tuhan. Yesus memanggil, ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Di atas kayu salib Yesus datang. Ya, terima kematian itu dulu saudara dan saya. Dan dengan memandang salib, kematian tidak lagi menjadi sebuah tandanya. Sekarang jadi awal kehidupan baru yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan berikan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Karena keberian kematian itu sudah Yesus. Kematian menjadi kehidupan yang baru. Kasih Tuhan yang baru. Maka bagi Paulus itu adalah keuntungan bagi diri. Ada sebuah kalimat bicara berkata demikian, orang yang takut mati itu orang yang takut menghadapi kenyataan. Ada takut katanya Allah dan nggak bisa makan, pasti nanti akan mati. Gak ada takut. Jadi ada takut. Orang yang takut mati adalah orang yang takut menghadapi kenyataan. Tetapi orang yang berani mati itu adalah orang yang berani menjalani kenyataan. Baginya hidup dijalani dengan percaya kepada Tuhan bahwa hari ini dan hari esok ada jalan, ada berkat. Dia tidak akan pernah takut dan cemas akan hidupnya dan hari esok. Tidak. Itu sebabnya hidup bagi Kristus, mati adalah. Menjalani kehidupan ini dengan percaya, beriman kepada hari esok seterusnya ada Tuhan, ada salib Kristus yang akan menyertai jalan. Pemandangan salib itu mengingatkan kepada kita akan keperkosaan dan perampuan yang dapat. Kalau kita sadar kita rapuh dan lemah dan mau datang dengan rendah hati, berarti kita mau mengakui bahwa hidup kita ini bukan milik kita, melainkan milik. Jika saudara sadar Anda bisa, jika memandang misalnya Anda sadar
berdosaan, rapat, kelemahan diri. Kita datang dengan rendah hati di hadapan. Dalam kerendahan hati itulah kita merenung dan menabur harta milik. Waktu kita adalah milik Tuhan. Bila kita diberi uang lebih, kita diberi harta lebih, kita diberi kesempatan lebih, diberi waktu yang lebih, itu bonus dari itu bonus. Itu adalah milik Tuhan yang Tuhan sedang titipkan kepada saudara dan saudara. Itu sebabnya kita dengan rendah mengakui apapun yang kita miliki adalah sekedar cuma-cuma dan bukan milik kita. Semuanya itu tidak akan pernah kita tahu. Kita lahir pelajar, kita pun mati dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Kesadaran itulah yang akan menuntun saudara dan saya untuk mempergunakan apa yang Tuhan sudah berikan, titipkan kepada kita, untuk kita pergunakan dengan baik. Berkat untuk menjadi yang memberkati, dan itu menjadi cara hidup kita untuk mempermuliakan. Uang, harta, kerjaan, kesempatan, apapun yang jadi kelebihan Bapak, itu bonus. Itu bukan tujuan kita. Keliru kalau orang Kristen tujuan hidupnya cari harta. Keliru orang Kristen tujuannya cari uang. Kalau mau cari uang, mau kaya, belum kamu. Tujuan hidup. Tujuan hidup itu ketika kita memandang salib Kristus adalah hidup melakukan kehendak yang suci dan benar, melakukan yang kekal supaya kita beroleh hidup yang pada masa itu. Saat kita merasa lemah, sakit dan dalam hidup kita, oleh karena persoalan itu, pandanglah salib, karena salib itu obat yang menyembuhkan, yang menguatkan. Saat Bapak Ibu pandang salib itu, di saat ada derita, ada susah, ada perjuangan, dan juga ada kasih, maka Bapak Ibu ketika memandang salib Tuhan yang disembuhkan, kita merasa dari orang yang sudah dikasih dan harus mengasihi. Dan kita sudah merasa dikasih dan hidup harus mengasihi, kita bisa mengasihi. Kita disembuhkan dari luka batin kita sakit. Ketika memandang salib Tuhan, kita dikuatkan untuk berjalan kembali. Jangan pernah putus asa menghadapi persoalan-persoalan dunia. Ada kasih yang akan terus tuntun serta sehingga kita akan dapat menjalani sisa hidup pemberian Tuhan. Hati yang penuh dengan rasa syukur dan senang. Syukur. Jadi orang Kristen mau dibilang hidupnya susah, tetap berendah. Mau orang Kristen dibilang uangnya pas-pasan, tapi hidupnya tetap penuh dengan rasa senang. Kebetulan
Dengan kalau ketemu langsung masuk kamar, lihat pada salib di sana ada Yesus dikeluarkan seperti hal para guru dalam kematian mengalami cinta kasih Tuhan yang selamat anak-anak kasih Tuhan yang besar menyembuhkan saudaranya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Tuhan seluruh dunia kita memperbarui iman kita. Marilah kita katakan, kita ucapkan pengakuan iman kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal buat kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bertenggelam dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita silakan duduk kembali. Puji syukur dan sembah kami saat kami memandang salib. Kami sadar keraguan dan kelemahan. Kami sadar kami punya masa lalu, kami punya luka batin, kami punya rasa sakit, kami punya motivasi yang salah, kami punya ambisi yang duniawi yang selama ini membuat kami gagal menjadi anak-anak. Hari ini, hari yang menentukan bagi kami, Jumat Agung. Saat kami memandang Engkau di atas kayu salib, Engkau telah melakukan karya yang besar. Engkau telah ubahkan kendarian menjadi kesembuhan. Engkau ubahkan derita itu menjadi berkat. Di atas kayu salib Engkau telah tanggung semuanya untuk kami. Sehingga kami mampukan untuk menjalani kehidupan tetap terus anak-anak Tuhan yang baik, suci, dan senantiasa hidup melakukan kehendak yang melalui Jumat Agung, hari yang menentukan kami sekalian. Kami akan tinggalkan hidup lama kami. Kami berubah, kami bertobat. Kami mau menjadi anak-anak yang telah dikasih, yang telah menerima anugerah keselamatan yang begitu besar, lebih dari apapun dunia ini tawarkan dan bagi kami keselamatan dan kasih-Mu lebih besar. Dan biarlah kami mau mewartakan cinta kasih dimanapun kami berada. Saat kami bersama dengan keluarga, saat kami bersama dengan para kudus di gereja, saat kami bersama dengan orang-orang sekitar kami, kami tetap hidup, mengasihi, dan melayani. Dalam pekerjaan apapun kami melayani dengan rendah hati, menyambut semua orang, menghargai semua orang. Dengan demikian hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat, dan cara hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan nama. Hari ini hari yang menentukan bagi kami. Kami akan tanggalkan semua. Kami
kami akan berfokus ke depan, menata tujuan hidup kami yang dekat, yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami yang percaya. Kami akan tanggalkan, kami mau berlari pada tujuan kami, supaya kelak boleh menyelesaikan pertandingan kami boleh memakai mahkota kemuliaan. Bapak, hari ini kami berdoa kiranya peringatan Jumat Agung mendorong jemaat untuk memiliki hati seperti hati Kristus. Mendorong jemaat untuk menjadi berkat bagi semua orang di lingkungan pekerjaan, menjadi gereja yang satu, yang tidak terpecah-pecah, gereja yang hidup satu, saling mendukung untuk berbuat bersama mewartakan Injil Kristus. Kami percaya melalui gereja, nama Tuhan dipermuliakan, gereja menjadi berkat, dan gereja boleh menjadi salah satu ikut membangun kehidupan masyarakat, kota, kabupaten, dan bangsa. Kami berdoa kiranya Jumat Agung ini menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Kematian genapkan semua karya kasih bagi dunia. Demikian pula kasih-Mu akan Kau curahkan bagi bangsa dan negara kami. Pulihkan, selamatkan bangsa kami, pimpin para pemimpin bangsa kami, supaya mereka berjalan, bertindak sesuai dengan hukum, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, demi kemakmuran, kesejahteraan bersama bangsa dan negara. Selamatkan bangsa ini dari krisis ekonomi, politik, situasi keamanan nasional maupun dunia, sehingga damai Kristus sungguh menguasai bumi, bangsa dan negara. Bapak kami serahkan saudara-saudara kami yang rapuh dalam iman, rapuh secara fisik, hadirlah untuk mereka. Tolong Tuhan mereka, mampukan mereka bangun, mereka tetap menatap berharap pada Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami serahkan rumah tangga kami serahkan anak cucu kami, semuanya dalam kuasa. Mari Tuhan, Kau yang akan berencana dalam hidup dan kehidupan kami, terbaik yang indah, damai sejahtera, itulah yang akan menyertai jalan hidup kami kini dan seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita bahwa di dalam warta jemaat bahwa hari ini Jumat Agung akan dilayangkan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana memelihara iman yang pelaksananya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Jelang Tuhan Yesus Kristus salib, yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah, dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Sebelum kita memasuki dan menghadapi meja perjamuan kudus, kita akan melihat sejenak cuplikan video
jelang kematian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum terima sakramen ini, marilah kita menguji diri kita dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Roti yang dipecah-pecahkan adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebus untuk pengampunan dosa.
Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat bahwa tubuh Tuhan kita Yesus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Marilah bersama kita angkat tinggi-tinggi roti perjamuan Tuhan. Marilah kita terima tubuh Kristus dengan mengucap di dalam hati kita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makanlah. Terimalah dan minumlah. Sambil ingat bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Anggur dalam cawan adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa.
kita dengan darah Kristus. Terima dan minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Anggur dalam cawan adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Marilah bersama-sama kita angkat cawan perjamuan kita. Marilah bersama-sama kita menerima darah Kristus dan mengucap di dalam hati kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Minumlah. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru seperti pada burung Raja Malik. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku akan senantiasa memerintahkan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Semangat yang terkasih, tadi bukan waktu untuk menghaturkan persembahan. Saudara-saudara, sesungguhnya tidak seorang pun yang mampu membalas kasih Allah. Namun, marilah kita menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur dan sarana untuk memuliakan nama-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beredarnya kantong persembahan diiringi dengan KJ 439 bait 1 sampai 3. Louis
Bapa, terima kasih atas anugerah yang tak terhingga yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur, membawa persembahan sebagai tanda pengakuan atas segala berkat-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu, dan bagi mereka yang membutuhkan. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mundur dari tempat ini dan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai dalam perjalanan kami, sehingga kami sampai di tempat kami dengan selamat. Bapa di sorga, kami juga berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warga gereja pada sore hari ini ada 3. Ini merupakan mata ulangan pada minggu kemarin tanggal 13. Yang pertama, aksi puasa dan berpantang. Untuk aksi puasa dan berpantang yang dimasukkan dalam celengan dikumpulkan besok pada hari Minggu tanggal 20 April 2025. Mohon perhatian jemaat. Kemudian yang kedua, ibadah Sabtu Sunyi. Doa Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Sabtu, hari besok, tanggal 19 April 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang terakhir, yang ketiga, ibadah Minggu Paskah. Ibadah Minggu Paskah dan perayaan Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan setelah itu akan dilaksanakan perayaan Paskah. Demikian Bapak Ibu warta ulangan pada sore hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita memasuki pengurusan dengan menyanyi Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kepada Tuhan dan pandanglah salibnya. Jadilah saksi Kristus dan beritakanlah karya salibnya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.
Buat di hutan. Silakan. Ya, semangat Pak. Waduh, rokok ganti mana? Ya, nih. Halo. Halo. Anaknya habis Elsa. Oh iya. Oh, ikat cinta. Jalan nih, Perembun. Oh Perembun, oh iya ya kan, pemuda Perembun kan ya? Iya. Namanya siapa? Rizda. Ya, kok di sini di? Di Jabres. Oh di Dia Jabres. lagi nggak pulang jadi. Oh gitu. Ini yang kemarin dari Magelang yang di sini. Oh iya, ya. Menteri kan yang di Jawa Beraswe, mudun kok karo. Halo El. Assalamualaikum, Nadine. Halo, kita pagi. Oke. Melayu is Melayu guys. Good free day. Belajar membunuh.